Hai guys, selamat bergabung dan menyaksikan podcast perdana Unite, Unair Inspiration, Talk, Encouragement. Nah, buat kalian yang masih belum tahu, Unite adalah siniar atau podcast berseri yang mengangkat tema-tema tentang inspirasi, obrolan yang mencerahkan, dan juga motivasi dari kanal YouTube Universitas Airlangga. Betul banget, Unite sesuai namanya adalah siniar yang menyatukan baik itu civitas akademika, alumni, orang tua, mahasiswa, serta komunitas umum yang secara khusus diundang karena kualitas profilnya yang memberikan inspirasi untuk kita semua. Dibawakan dengan gaya yang santai tapi bermutu, serta narasumber yang sangat berkualitas, Unite hadir sebagai tayangan yang menyajikan pengalaman, pandangan, opini, dan pesan-pesan senada dengan tagline Universitas Airlangga #hebat. Selaras pula dengan inisiatif-inisiatif yang berpijak pada Sustainable Development Goals atau SDGs, Universitas Airlangga selaku tuan rumah dan juga komunitas akademik yang berkontribusi pada SDGs memiliki cerita-cerita yang menarik dan secara kolaboratif terus berkeinginan untuk mensukseskan tujuan strategis ini melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Terinspirasi dari keagungan dan keluhuran Prabu Airlangga dari Kerajaan Kahuripan yang juga terkenal dengan keahlian dan pengetahuannya, Universitas Airlangga mengambil kesempatan ini sebagai semangat dalam langkahnya untuk mendukung upaya-upaya penyebaran pengetahuan sebagai sumber mata air bagi kemanusiaan dan informasi positif yang membagikan semangat, harapan, dan ide-ide inovatif dalam kerangka Smart University. So, buat semuanya, hope you enjoy this podcast. Sebelum kita memulai podcast, yuk kenalan dulu. Perkenalkan, nama aku Muhammad Haikal Muslim, biasanya dipanggil Haikal, dan aku dari Fakultas Hukum. Kemudian ada rekan saya di sebelah saya. Halo Caikal, kenalin semuanya, nama aku Ananda Amalia, aku dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, kali ini kita kedatangan salah satu alumni yang sangat membanggakan, tentunya siapa lagi kalau tidak tahu, yang memiliki segudang prestasi dan pastinya sudah tidak asing lagi, yakni Kak Ayu Maulida, alumni Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang baru saja mengikuti ajang internasional bergengsi, yakni Miss Universe. Wah, keren banget ya. Ternyata alumni Universitas Airlangga terbukti juga sudah ada yang go internasional. Bahkan bisa jadi di luar itu juga ada yang go internasional dan mendapatkan prestasi juga. Bener banget dong. Setelah resmi dinobatkan sebagai Putri Indonesia 2020, Kak Ayuma berhasil menyisihkan puluhan peserta lainnya dari seluruh dunia dan mengharumkan Indonesia sebagai Top 21 Miss Universe. Oke, Kak Ayuma, as a super talented and inspired queen in Miss Universe Indonesia, mengawali karirnya sebagai seorang model, betul ya Kak ya? Mungkin bisa diceritakan sedikit terkait perjalanan Kak Ayuma dari modeling hingga ke Miss Universe. Jadi aku memang mulai dari karir aku menjadi model dari umur 14 tahun di SMP kelas 3. Aku kebetulan dari SMP 1 Surabaya. Dan dari sana memang aku bertemu dengan agensi yang mengajak aku dan mengajari aku untuk menjadi model, dari cara jalan, segala macam, menemukan keluarga baru lah. Itu dari MC Model Surabaya by Edi Rizaldi. Nah, dari sana aku pun berkarir sampai ke Singapura, terus juga ke Jakarta tentunya ya. Di Jakarta aku bersama dengan G Models. Nah, dari sana memang semakin kuatlah niat aku untuk menjadi putri Indonesia, karena itu memang udah cita-cita dari kecil. Dan tentunya menjadi putri itu nggak hal yang mudah ya, penuh persiapan, harus lengkap tuh backgroundnya segala macam. Memang dari model aku belajar banyak hal, jadi kayak pengembangan diri, gimana kita deal with people, gimana kita bisa ketemu sama klien, gimana kita bekerja, membagi waktu tentunya kan, masih sekolah, masih kuliah ya, segala macam. Terus dari sanalah aku ngelihat Putri Indonesia itu memang mencari sosok yang paket lengkap. Dalam arti kita harus punya advokasi kan sekarang ya. Terus kita emang harus punya apa sih value yang kuat dari kita. Background apapun di Putri Indonesia itu diterima.
mau mahasiswa, mau sudah sarjana, mau dokter, mau suster atau apapun, lawyer pun itu juga bisa. Maka dari situ aku pun percaya diri, memang aku backgroundnya seorang sarjana hukum plus juga model, aku memberanikan diri untuk ikut. Pertama kali ikut itu tahun 2017, which is itu 2016 akhir pemilihannya yang di Jawa Timur, dan alhamdulillah mendapatkan first runner up. Tapi tentunya first runner up jadi terhenti ya, nggak berangkat ke nasional karena memang masih banyak banget yang aku harus pelajari ternyata. Walaupun sudah berada di dunia modeling dari umur 14 tahun, umur 19 tahun itu ternyata masih kurang. Jadi emang Putri itu nggak hanya sekedar ibaratnya cantik aja, tapi harus bisa public speaking, bahasa Inggris, terus mateng ya secara usia, secara wise manner, segala macamnya tuh harus lengkap semua. Makanya jadi aku meniatkan diri untuk menyelesaikan kuliahku dulu. Karena memang dari awal mama tuh sudah bilang juga, better ayo, mama tuh lebih bangga kalau kamu tuh nyebutin diri itu sebagai sarjana hukum daripada mahasiswa hukum, bilang gitu. Jadi kayak dari awal aja udah doa restu orang tua itu sebenarnya udah rada berkurang nih ya kan. Jadi ya aku di tahun 2017 itu banyak kan yang suruh ngajakin join lagi 2017, 2018, tapi aku no, karena ya aku mau lulusin dulu biar lega ya kan, biar nggak ada hutang, terus nggak ada ketinggalan tuh mata kuliah apa segala macam yang sangat ribet itu sebenarnya ya kan. Jadi saat aku udah sarjana, tinggal tunggu wisuda apa segala macam itu pendaftaran udah dibuka, jadi aku mendaftarkan diri. Waduh, ternyata memang sungguh perjalanan yang cukup panjang juga ya dari 2017. Panjang banget. Lalu itu Kak Ayuma sendiri ada nggak kayak perasaan nyesel gitu, kenapa kok gabungnya 2017, kenapa nggak langsung 2021, atau mungkin Kak Ayuma merasa bahwa waktu gabung 2017 itu udah jadi sebuah batu lonjakan yang baik gitu Kak? Jujur ya, semua orang kan banyak banget waktu aku first runner up, even pageant lovers itu yang emang namanya udah fans nge-support ya, mereka dari awal. Mereka tuh nge-support aku ikut untuk Putri Indonesia mulai dari aku SMA. Wow, keren. Jadi mereka pikir aku tuh karena mukanya boros nih, dia pikir aku tuh udah umur 17 tahun gitu, padahal belum. Jadi mereka benar-benar menantikan tuh untuk ikut. Nah, di saat aku first runner up Jawa Timur, mereka udah expect aku bisa menang di nasional, ternyata aku terhenti. Mereka tuh nyamperin aku, mereka yang nangis. Di situ aku yang kayak wah, aku terharu, begitu besarnya mereka nge-support ya sebagai seorang fans gitu ya, sampai segitunya banget. Nah, dari situ aku sih nggak ada kata penyesalan ya, justru di sana adalah sebuah batu loncatan yang tadi udah dibilang, dan itu adalah suatu pembelajaran yang tertinggi. Kalau nggak ada tahun 2017 aku ikut, I never know how to handle the stage, karena stage is different when you are talking as a spokesperson atau you have to tell some story, itu beda banget. Answer Q&A apalagi, itu beda banget dengan kamu walk as a model. Walk as a model itu important karena pastinya akan ada stage performance, tapi itu nggak hanya cukup sampai di situ aja. Makanya jadi 2017 itu merupakan pembelajaran the best banget sih, yang aku nggak pernah bisa pay again, dan itu for free I got it. Dan benar-benar aku semakin mendapatkan banyak link, makin banyak dapat kesempatan ya. Mulai dari aku first runner up di Jawa Timur, tentunya IAPI Jatim, Ikatan Alumni Putri Indonesia Jawa Timur, itu benar-benar menggembleng kita. Walaupun kita bukan winnernya, ibaratnya kita tuh tetap banyak kegiatan dengan pemerintahan, ya kan, dengan kegiatan charity segala macamnya, itu benar-benar membantu nilai plus kita ya, gitu. Berarti kalau dari Kak Ayuma sendiri sesuai mengikuti saran orang tua, berarti Kak Ayuma ini lebih prefer untuk mendahulukan pendidikan dulu ya, baru nanti next mau meraih cita-cita apa di dunia modeling atau bagaimana gitu? Iya, jadi memang di keluarga aku pendidikan itu nomor 1. Dari awal aku modeling karir pun, dulu aku sempat merenungkan tuh untuk ikut Putri Indonesia karena I want to be a professional model yang international ya, benar-benar fokus di situ aja. Bahkan dulu aku sempat kepikiran untuk nggak kuliah dulu, karena benar-benar opportunity aku waktu muda karir modeling itu sangat besar sekali, alhamdulillah ya. Aku SMA pun kelas 3 itu sudah ditawarin agency dari New York, Ford Models, itu one of the biggest juga international agency in the world.
Nah, benar-benar kayak opportunity tuh banyak banget. Singapura, Bangkok, Cina, apalah segala macam itu banyak banget. Tapi ya mamaku no. You have to finish your education sampai bachelor. Ntar after itu kamu mau jadi apapun, kamu mau ngelakuin apapun, mamaku bilang terserah kamu. Tapi tanggung jawab mama sebagai seorang tua itu adalah kamu sampai sarjana. So ya aku turutin. Dengan aku dulu itu pernah kayak gamble sama mama aku, gambling banget. Kayak ini, oke, aku mau kuliah di Surabaya. Kan awalnya kan mau kuliah di Jakarta pun gak dikasih. Untuk karir aku pun biar bisa di Jakarta gitu ya. Tapi kadang memang namanya orang tua di Jakarta nggak ada keluarga. Terus mau gimana nanti ya kan, nggak ada yang nemenin, kuliahnya nanti pasti bolong-bolong atau apa segala macam, nggak lulus kayak gitu takutnya. Nah akhirnya aku bilang sama mama, oke, aku mau kuliah di Surabaya selama itu UNER. Wow. Keren banget. Dari awal aku udah bilang selama itu UNER. Kalau aku nggak keterima di UNER, aku nggak mau kuliah di Surabaya. Aku kuliah di Jakarta aja sambil karir modeling. Aku bisa cari duit. It's okay, I pay myself apapun itu. Kayak aku berusaha independen bener-bener yang lepas banget gitu kan. Memang karena aku pun dari mulai modeling, ya udah nggak minta apa-apa lagi. Palingnya cuma dapat uang saku seminggu berapa sih? 50.000, 100.000 gitu ya. Gitu doang. Nah, ya udah akhirnya ternyata syukur alhamdulillah, itu namanya doa orang tua. Sekali lagi aku itu maunya sempat kepikiran gini. Ini semua orang banyak yang udah tahu sih. Aku maunya SBMPTN. Itu ntar aku mau jelek-jelekin jawabannya, karena udah janjian tuh sama agensi aku kan. Mau aku jelek-jelekin jawabannya, ntar biar aku bisa gak keterima. Terus aku pindah di Jakarta gitu kan, in the end, karena gak dapet UNER. Ternyata ya aku pun mensyukuri banget, namanya takdir Tuhan itu ya benar-benar yang terbaik buat kita. Ternyata aku daftar SNMPTN sampai sekarang masih yang tanpa tes itu ya. Iya, jalur undangan Kak. Jalur undangan atau jalur prestasi, aku daftar. Aku masukin hukum tuh sebagai pilihan pertama aku loh, bukan pilihan kedua pun. Dan aku keterima. Wow. Jadi ya emang itu adalah sudah rezeki jalan kehidupan aku. Aku bersyukur banget di UNER hukum. Aku tuh benar-benar mendapatkan banyak banget pelajaran. Dari pelajaran emang ilmu, terus pelajaran kehidupan juga, dan benar-benar itu memberikan nilai plus lah ya untuk kita pun kalau mau mendaftarkan Putri Indonesia. You need to have title, either itu kamu mau student atau memang udah graduate, tapi harus 3B kan, brain, beauty, and behavior. Nah. Betul sekali. Oh iya Kak Ayuma, jadi dengan latar belakang pendidikan sarjana hukum ini kan yang dimiliki oleh Kak Ayuma itu, apakah ini menjadi suatu pondasi yang tepat dalam mengantarkan Kak Ayuma hingga ke panggung Miss Universe Kak? Kemudian manfaat menempuh studi hukum dalam karir sebagai model, bahkan ketika sampai ke panggung Miss Universe itu apa sih Kak? Jadi kalau menurut aku pribadi ya, bagusnya hukum itu karena emang aku tuh pertama tahu aku tuh sukanya bukan yang tipe hafalan. Jadi emang dari SMA aku udah tahu aku tuh suka ngomong. Memang itu salah satu kelebihan aku. Jadi either aku memang pilihan pertama aku hukum atau komunikasi. Nah, jadi emang keterimaan di hukum aku memang belajar banget how to deal with people itu lebih more intellectually. Terus kita emang gimana face a problem. Terus gimana kita itu bisa tahu sih hukum Indonesia sendiri itu juga kayak gimana, biar kita itu nggak dibego-begoin orang dong tentunya. Dan kita one day ya juga bisa bantu orang. Banyak banget kayak teman-teman aku sharing problem hukum, walaupun aku bukan lawyer ya kan, tapi at least I know how to help them dari ilmu-ilmu yang emang aku udah dapatkan. Jadi itu memang bagus banget pelajarin punya background ilmu hukum untuk mendaftarkan Putri Indonesia. Itu benar-benar membantu aku. Secara title pun itu bergengsi sekali kan. Ternyata aku tuh nggak pernah sebelumnya aku nggak pernah tahu kalau ilmu hukum itu seterkenal itu gitu ya di masyarakat. Dan ya alhamdulillah banget. Jadi sampai di panggung Miss Universe pun I have a title as a law degree, itu benar-benar everyone appreciated. Dan mereka itu benar-benar
menghormati banget gitu. Wah, nih anak berarti pinter, ya kan? Dan itu emang gak gampang sih. Kalau sekarang kita flashback waktu aku sekarang udah free time, dalam arti udah gak kuliah kayak kalian ya, yang pastinya capek ataupun lelah. Waktu aku dipikir-pikir, iya ya, ternyata semua jerih payah aku itu benar-benar bermanfaat banget. Karena untuk pekerjaan event modeling pun, yang notabene yang gak perlu kuliah pun itu bisa, even nggak perlu sekolah pun tuh bisa, tapi sekali lagi nilai value itu penting. Dan kita akhirnya belajar untuk bagaimana memanage waktu, memanage segala macam hal. Banyak banget kan yang pasti selalu nanya ke aku, gimana sih kok bisa masih kuliah sampai lulus ya, tapi masih bisa berkarir gitu. Nah itu semua yang aku pelajarin, emang itu benar-benar bakal untuk kita being professional di karir apapun nanti. Either ntar aku mungkin one day udah berhenti jadi model kan tentunya, ya kan, model nggak lifetime, ya itulah. Iya Kak Yuma, jadi setelah aku dengar dari tadi juga apa yang dipaparkan dari Kak Yuma, timbul suatu kebanggaan sendiri juga sebagai aku juga kan mahasiswa fakultas hukum juga kan, mengingat Kak Yuma juga berprestasi dan juga punya kesadaran terhadap lingkungan untuk membantu orang lain. Nah kembali lagi mungkin masih terkait dengan dunia modeling nih Kak. Menurut Kak Ayuma, soft skill apa yang didapatkan selama masa kuliah dan sangat berguna terutama di perjalanan karir Kak Ayuma ini? Kemudian soft skill apa ya yang sekiranya bisa menjadi gambaran buat kita semua gitu loh, bahwasannya Kak Ayuma itu seperti ini loh. Oke, kalau soft skill yang aku bilang tadi, manajemen waktu tuh sangat penting. Terus bagaimana kita itu menjadi orang menghargai orang lain ya. Kalau aku bisa bilang, di kuliah mendapatkan teman itu bukan suatu hal yang mudah, ya kan? Nggak seperti kayak kita waktu SMA tuh, ya kan? Pasti kesini semua ikut, kesana semua jadwalnya karena sama. Jadi yang aku pelajarin itu bagaimana kita tuh juga menilai karakter orang. Dari kita kuliah ternyata kita bisa tahu, oh karakter orang tuh seperti ini, seperti itu. Bagaimana yang mana yang cocok dengan kita. Bagaimana kita itu ntar waktu akhirnya keluar dari masa kuliah dan masuk ke dunia pekerjaan, ya kan, kita bisa menilai karakter orang dari yang awal tadi itu belajar. Terus memanage waktu, menghargai orang dengan apa, kita tuh punya tanggung jawab. Yang paling pertama ya bagi aku, I don't know kalau orang lain ya, bagi aku tanggung jawab aku yang paling utama adalah kuliah sampai selesai. So every time aku ada kerjaan, tawaran kerja, nggak semata-mata selalu aku terima. Selalu aku tuh even soft skill ini pasti menurut aku juga soft skill ya. Jadi aku tuh punya table, aku bikin sendiri di binder. Kalau kuliah kan binder ya, aku tabelin sendiri. Ada tanggalnya, aku bikin jadwal. Oke, mata kuliah A, B, C segala macam itu lengkap. Which is yang mana yang aku bolos, yang mana aku enggak. Karena memang kita punya jatah kan untuk bolos ya. 25% enggak masih sampai sekarang? Maksimal 3 kali pertemuan. Enggak, 3 itu per berapa SKS? Per 1. Per 2 mata kuliah. SKS. Enggak, karena kan per SKS kan beda kan. Pokoknya yang aku ingat waktu itu 25% tatap muka untuk nggak ikut. Berarti 75% kita harus wajib hadir kan. Nah 25% itu aku hitung berarti maksimalnya sekian per mata kuliah. Nah berarti ada pekerjaan yang bisa aku ambil, bisa yang enggak. Dan yang aku bolos itu pun aku catetin tanggalnya. Jadi aku nggak pernah miss. Even aku kerja ya sebagai model, alhamdulillah aku nggak pernah yang namanya nggak lolos untuk ikut UAS. Sedangkan ya jujur, ada aja kan teman-teman yang nggak lolos ikut UAS sampai harus ke dosennya satu-satu segala macem gitu kan, karena padahal mereka nggak ada kerjaan apa-apa, ya kan. Nah itu yang aku benar-benar pelajarin banget, sikap disiplin. Bagaimana kita itu punya goals, kita itu harus melakukannya gitu. Goals pun itu termasuk dari untuk lulus kuliah, which is itu nggak mudah ya kan. Butuh support dari banyak pihak. Di situ aku mendapatkan pelajaran gimana kita itu menemukan apa ya, inner circle yang memang support kita, yang true one gitu. Terus belajar dengan dosen-dosen yang paling the best. Pokoknya di UNER aku seneng banget, sayang sama semua dosennya. Kayaknya nggak ada dosen yang nggak inget aku deh, karena aku pasti juga cerewet lah ya, apa segala macam gitu. Jadi aku seneng banget semua dosen suportif, apalagi Pak Parto, dosen pembina aku, pembimbing ya, orang tua wali. Terus Bu, siapa lah nggak bisa sebutin satu-satu, ntar malah salah kalau yang lain nggak disebut.
Berarti yang aku bisa note di sini tuh Kak Aima benar-benar menekankan disiplin dan tanggung jawab ya Kak, terutama Kak Aima kan milih untuk melanjutkan pendidikannya di sarjana hukum. Jadi benar-benar nih, karena aku udah masuk sarjana hukum, aku harus nyelesain ini dengan predikat baik juga sebagai rasa tanggung jawab gitu Kak ya. Oke Kak, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Kita mau ajak Kak Aima untuk sedikit throwback masa kuliah untuk mengenang satu cerita dari Kak Aima sendiri, entah itu cerita lucu, menegangkan, atau momentum yang sangat membanggakan untuk Kak Aima sendiri ketika berkuliah di Universitas Airlangga. Pokoknya yang paling seru, yang pasti aku menanti-nantikan adalah kuliah kelasnya Pak Parto. Karena Pak Parto itu orangnya gokil abis, terus lovable lah untuk seluruh muridnya ya. Terus paling easy going segala macam. Terus yang paling menegangkan apa ya? Ya UAS sih, UAS itu paling menegangkan kan guys. Kayaknya kita semua ya menegangkan ya. UTS itu menegangkan sekali, gimana ceritanya, walaupun ya sarjana hukum tuh kalau orang-orang yang kuliah hukum boleh bawa undang-undang. Tapi percaya deh, di saat kalian kuliah justru boleh bawa undang-undang, itu pertanyaan yang nggak ada dari undang-undang. Justru pertanyaannya itu yang out of the book banget gitu. Kayaknya aku harus pindah ke jurusan hukum juga ini kayaknya. Dari FISIP pindah ke hukum biar bisa ketemu Pak Parto juga dan ngerasain gimana sih serunya kuliah hukum. Iya, dan yang pasti aku senang semuanya tuh corporate ya. Dosen-dosen, alhamdulillah aku bertemu dengan yang baik-baik semua. Nggak ada yang mempersulit kita. Oke lah, mungkin ada yang kita nggak deket atau seperti apa, tapi aku percaya mereka semua tuh niatnya baik dan memang benar-benar ingin memberikan ilmu yang sebesar-besarnya agar kita tuh menjadi lulusan yang tidak hanya pintar secara ilmu doang, tapi itu tadi soft skill-nya itu juga harus kuat. Karena in the end of the day, waktu kita bekerja nanti, apalagi teman-teman ya, kalau lulus nanti nilai itu udah merupakan oke lah, nilai plus ya kan, tapi soft skill tuh yang paling utama, yaitu tadi gimana kalian waktu kuliah kalau bisa tuh mendapatkan channel sebesar-besarnya sesuai dengan passion kalian. Kalian udah harus tahu, oke, aku mungkin kayak aku tetap akan berkarir di entertainment, tapi kuliah aku seperti ini, jadi aku mendapatkan soft skill yang seperti itu. Tapi kalau kalian ya harus tahu bidang kalian, mungkin maunya ntar di perminyakan atau apa, yang namanya hukum kan bisa masuk apa aja ya, kayaknya jurusan sekarang semua bisa masuk apa aja. Channel itu harus dicari mulai dari kita kuliah, karena kalau kita diem aja ya nggak akan pernah bisa dapat. Dalam pekerjaan pun kita itu harus jemput bola. Even jadi Putri Indonesia, segala macam project ataupun aku punya acara sendiri atau apa, itu kita harus jemput bola. Gak bisa kita yang duduk cantik ya kan, merasa oke, rezeki kita tak akan terbagi dengan orang lain. I know, tapi bukan berarti kita diem aja. Maka dari itu, latihlah kepemimpinan kalian sedari dini, mulai dari sekolah sampai kuliah khususnya. Oke Kak Ayuma, mungkin aku di sini mau sedikit bertanya, karena kita sama-sama juga belajar di kampus B, juga Fakultas Hukum ada di kampus B. Mungkin bisa dikasih bocoran dikit nih Kak, mengenai spot UNER apa sih yang paling dirindukan Kak Ayuma selama proses kuliah dan sekarang juga sudah menjadi seorang Putri Indonesia? Spot yang aku kangen ya karena aku tuh orangnya kupu-kupu banget. Tahu kan kupu-kupu? Iya, kuliah pulang gitu ya. Karena to be honest, emang goals aku kan cepet lulus kuliah. Tapi karena aku tahu emang aku punya karir, jadi emang mulai dari SMA aku sudah, dulu SMP tuh aku ikut organisasi semua segala macam, ekskul, basket, OSIS ya, drum band, paskib, tari, apalah pramuka segala macam aku ikutin. Tapi mulai dari SMA emang aku udah fokus untuk karir dan sekolah. Dan kuliah pun juga, jadi aku kuliah dan juga karir aku, karena biar yang penting bisa balance, daripada ikut tapi cuma coba-coba ya kan, daripada ikut terus jadinya cuma setengah-setengah aja gitu. Nah jadi kalau aku yang sebagai kupu-kupu spot favorit aku itu ya cuman yang di Fakultas Hukum aja, karena aku jarang tuh yang main ke fakultas lain itu, bahkan aku bilang nggak pernah sih. Dan mungkin pas waktu ini kayak kuliah umum yang kuliah nasional ya, kuliah umum nasional itu baru mungkin pernah ke Fakultas Ekonomi gitu. Kalau di Fakultas Hukum yang aku favoritin ya kantin.
Law Cafe ya? Iya, Law Cafe ya sekarang namanya. Iya, Law Cafe. Zaman ya. aku tuh masih dibangun deh, jadi Oh. maksudnya masih Iya. dibagusin gitu. Dulu tuh masih belum sebagus sekarang. Aku yakin kamu nanti pasti lulus juga kuliah itu akan menjadi lebih bagus daripada waktu kamu kuliah. Kantinnya bagus. Ya kan? Kalau aku Law Cafe, terus musola. Aku suka musolanya kita tuh bener-bener bagus. Even teman-teman aku yang SMA, SMP ternyata di UNER, mereka aja sampai mau sholat ke musolanya kita Fakultas Hukum. Weh. Karena di fakultas dia ternyata tidak sebagus Fakultas Hukum. Jadi aku kalau nganggur nunggu apa-apa, aku selalu nunggunya di musola aja sambil ya ibadah atau apa gitu. Dingin juga ya kan. Coba kalau di Law Cafe kan nggak sedingin di musola. Iya, terus sama ini nih teras-teras yang di depannya parkiran itu kan pasti spot-spot di anak-anak lah. Yang ada geng ini di situ, kalau ada geng itu nggak ada yang lain gitu ya. Ya gitulah masa-masa kuliah yang benar-benar nggak akan aku dapatkan lagi waktu udah lulus. Oke, mungkin lanjut ke ini ya tentang advokasi. Kan seperti yang kita tahu nih, Kak Ayuma kan memiliki advokasi kegiatan sosial bernama Senyum Desa, yang juga awalnya merupakan komunitas pengabdian yang didirikan oleh mahasiswa UNAIR sebagai sebuah kegiatan sosial kemanusiaan serta dengan misi edukasi serta kewirausahaan di pelosok desa di Indonesia. Nah, kami penasaran nih Kak, kira-kira apa sih yang melatar belakangi dari Kak Ayuma sendiri di balik berdirinya Senyum Desa untuk terus berkembang hingga saat ini? Ya, alhamdulillah banget sih aku kenal teman aku sendiri itu yang namanya Zaki, ya kan? Emang juga dia alumni UNER angkatan aku. Dari awal aku kenal dia, aku tuh udah yakin nih ini anak pinter. Udah kelihatan dari mulai ospek. Ya, dari awal mulai ospek aku udah kayak wah ini anak pinter nih. Terus jadi aku berteman sama dia, juga pertemanan kita itu lebih ke banyak positifnya. Itu yang aku bilang, kalian saat kuliah pilihlah juga teman yang memang mensupport kalian apapun itu, karena teman itu adalah hal yang sangat berharga ya. Terlebih saat kuliah, kita tuh nggak bisa kuliah sendiri aja tanpa punya teman, no. Tapi mendapatkan teman yang sejati itu yang susah kan. Nah, aku alhamdulillah banget dengan Zaki dan juga teman-teman yang lain yang emang kita dekat, itu arahnya selalu ke positif. Dia yang memang notabene kan anak desa, terus bisa keterima UNER, one and only dari desanya dia yang kuliah, dan kuliahnya jurusan hukum UNER juga. Itu sebuah penghargaan tertinggi kan, dan aku percaya dari situ dia pun juga terinspirasi untuk mengabdi dari orang-orang di desanya dia kan, sampai ke luasnya gitu. Nah, dia ngajakin aku tuh untuk ikutan Senyum Desa, untuk membangun ya kan, dari awal sampai yang kita tuh awalnya cuman ya belasan orang lah, 20 kali ya. Itu sampai akhirnya kita ke Lombok ya, terus kita benar-benar pengabdian ke yang jauh. Itu disitulah kita dapat bondingnya ya, dan segala macam lah ceritanya, yang busnya mogok, yang aku kebelet kencing sampai pingin nangis, yang toiletnya itu bukan toilet ketutup, apa segala macam. Itu benar-benar sebuah nilai tersendiri, karena memang dari kecil aku pun suka yang namanya charity sama keluarga aku, sama teman-teman aku. Tapi yang di sini nih beda. Di sini nih benar-benar aku merasakan kedekatan dengan anak-anaknya sendiri. Terus kita itu awalnya cuma maunya yaudah gini-gini aja, tapi ternyata kita berpikiran untuk mensahkan ini menjadi sebuah yayasan, ya kan, semakin lebih besar. Karena ibaratnya menurut aku doing a good things, terus kamu charity, when you can feel it, itu it's like a drugs. Sekali, asik tuh, ternyata pengen lagi apa ya, what's next gitu. Nah, dari sana akhirnya udah terjadilah itu, jadi terbentuk yayasan. Bersyukur juga dengan Pak Faisal dan semuanya ya, yang memang menjadi pembina juga dari Senyum Desa, dari dosen Fakultas Hukum UNER pun dan yang lainnya juga. Dengan aku menjadi Putri Indonesia, itu benar-benar membawa Senyum Desa menurut aku tuh juga lebih dikenal di seluruh Indonesia ya tentunya. Akhirnya kita pun open recruitment nasional, itu banyak sekali yang join.
Dulu yang awalnya cuma 20-an orang, sekarang alhamdulillah udah sekitar 800-an. Nggak tahu ini, mungkin bisa jadi udah lebih lagi ya. Dan sekarang yang awalnya kita cuma ada beberapa titik koordinator, sekarang udah ada kurang lebih 20 koordinator. Nah, ini pun juga merupakan sebuah kerjasama ya. Tidak ada yang semuanya itu bisa dilakukan sendiri. Alhamdulillah yang memang orang-orang yang di dalamnya Senyum Desa itu sangat solid sekali. Kita itu benar-benar bisa kerja bakti lah, memang sesuai bidangnya. Oke, yang aku mungkin notabene sibuk, aku bagian ini, yang ini bagian itu, kayak gitu. Jadi emang saling kerjasama dan emang semuanya itu passionate di dalamnya. Kita setiap kali kunjungan, ya biasanya kita pasti bikin taman baca, ya kayak library gitu, kita bawain buku, kita bangunin tempat spot buat mereka jadi kayak perpustakaan di masing-masing desa. Terakhir juga waktu aku kunjungan sebelum berangkat Miss Universe itu, kita bangun tandon air di pesantren, jadi kita ngajar juga. Terus kita sekarang alhamdulillah sudah ada TK yang memang secara gratis, dan baru aja pertama kali sudah wisuda yang pertama. Terus sudah study trip ke Surabaya dari Madura. Ya hopefully banyak banget deh emang yang dilakukan oleh Senyum Desa. Kita juga punya desa adat. Ya, desa adat yang emang wisata itu kemarin alhamdulillah waktu aku pun berkunjung, kita paskan semua, diresmikan juga bersama dengan Ibu Arumi, wakil gubernur kita. Jadi memang mendapatkan banyak sekali sorotan. Nah, yaitu tadi yang aku merasa, dengan menjadi Putri Indonesia kita banyak channel, ya kan? Alhamdulillah dengan berkunjungnya Bu Arumi, terus kita pun juga aku dipanggil podcast sama Bu Arumi, sama Pak Emil juga sempat bertemu, dan aku kan emang cerita ya, memang mereka tuh sangat mensupport sekali Putri Indonesia karena Putri Indonesia dari Jawa Timur nih kan. Jadi emang aku pun juga menyampaikan, Zaki kayak ngomong yuk bilang yuk minta jalan dibenerin. Aku sama Zaki juga kita sama-sama menyampaikan. Alhamdulillah aku kira kan ya kadang kontak-kontakan ya nggak 24 jam dong, ya kan. Ternyata waktu aku pulang ke Madura lagi, ternyata aku pikir aku cuma menyampaikan kan, nggak tahu tuh beneran terjadi atau nggak kan, ya kita hanya berusaha ya. Tapi waktu itu emang aku ingat jelas Pak Emil itu langsung telepon bagian apanya Jawa Timur lah, yang bagian pengadaan gitu kayaknya, yang buat benerin dimasukkan area itu, beneran jalannya udah dijadiin. Waktu itu kita mau ke desa adat wisata itu kayak waduh, berapa menit sendiri karena jalannya tuh bener-bener ground jalan yang lika-liku, yang becek juga, jadi kayak mobil tuh ke stop, apalagi kan kalau kita iring-iringan orang banyak ya sama Bu Wagub tentunya, jadi kayak macet banget. Ternyata aku terakhir ke sana jalanannya beneran udah bagus dong. Nah, itu bener-bener suatu bahagia tersendiri kan, kita dengan melakukan hal kecil tapi ternyata bisa berdampak besar untuk orang lain. Wow. Itulah kenapa Senyum Desa, di saat kita melihat senyuman mereka itu sudah menjadi sebuah penghargaan tertinggi untuk kita gitu. Aku setuju banget nih sama Kak Ayuma. Jadi ini nggak hanya sekedar advokasi dengan embel-embel Senyum Desa, tapi memiliki sejuta makna tersendiri ya Kak Ayuma ya, tentang bagaimana apalagi sebagai masyarakat Indonesia kita kan penuh dengan beragam keanekaragaman, yang mana dari diversity tadi Kak Ayuma ingin mewujudkan melalui Senyum Desa dengan memberdayakan masyarakat desa yang lebih baik ya Kak ya. Oke, mungkin ke pertanyaan selanjutnya. Semoga Kak Ayuma masih mau menjawab ya, Haikal ya. Iya, tenang aja. Mungkin Kak Ayuma batin gini, kok tanya-tanya terus sih nih. Nggak apa-apa, tapi ya Kak Ayuma ya, kapan lagi kan Kak Ayuma? Oh ya, sebenarnya tadi udah disinggung dikit nih sama Kak Ayuma terkait 3B ya, yang beauty, brain, brave ya Kak ya? Behavior. Behavior ya. Kita pengen tahu menurut kakak nih ya, apa sih pendapat Kak Ayuma tentang ada beberapa orang dengan stigma negatif bahwa Miss Universe itu cuman other beauty pageant yang tidak lebih dari sekedar kontes kecantikan gitu Kak. Iya, memang itu susah ya, kita apalagi Indonesia itu negara yang memang kita adatnya ketimuran dan dengan stigma yang beda-beda gitu loh. Tiap
culture aja bisa jadi beda, bahasanya beda, adat istiadatnya beda, ya kan? Nah, itu memang di tahun 90-an pun itu memang susah sekali untuk kita sebagai seorang putri Indonesia itu mendapatkan tempat yang dihargain gitu loh di masyarakat. Apalagi hanya kita untuk membawa nama Indonesia ingin berprestasi gitu. Sempat cerita kalau yang dengerin dari senior-senior bagaimana lika-likunya mereka di tahun 90-an sampai tahun 2000-an sekian pun itu masih susah banget. Tapi alhamdulillah sih sekarang di tahun 2021 nowadays gitu ya, itu memang benar-benar stigma itu sudah terbantahkan gitu, bahwa putri Indonesia atau sosok Miss Universe itu tidak hanya cantiknya aja, itu sekarang udah diterima. Dalam arti kita pun karena menunjukkan juga apa aja sih yang value yang memang kita bawa, bahwa kita tuh memang merepresentasikan wanita-wanita Indonesia, tidak hanya untuk di Indonesia aja, tapi hingga ke ajang internasional gitu. Kita memang membawa culture kita, tourism kita itu terangkat tentunya dengan kompetisi ini. Dan ya yang aku tadi bilang, nggak gampang gitu untuk menjadi putri Indonesia. Ikutin seleksinya aja aku gagal sekali gitu ya kan. Ada yang gagal berkali-kali pun belum jadi. Dan ada yang mungkin alhamdulillahnya mereka sekali ikut ternyata lolos gitu kan. Itu masing-masing berbeda-beda. Tapi yang pasti untuk menjadi seleksi putri Indonesia aja itu benar-benar ada psikotes, ada tes bahasa Inggris, ada lengkap deh pokoknya. Jurinya aja kalian tahu sendiri kan, menteri-menteri, terus ada ketua MPR, segala macam. Itu benar-benar orang yang bervalue loh, tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi untuk Indonesia gitu. Jadi itu bukan hal yang mudah hanya mencari sosok yang cantik gitu. Makanya buat teman-teman, makanya kalau emang mau ikutan Putri Indonesia pun, nah ini sekarang juga pemilihan Putri Indonesia 2021 udah dibuka pendaftarannya. Yuk yang mau ikut, pastikan kalian memiliki kepercayaan diri yang tinggi nih, karena nantinya kalau kalian memang terpilih, kalian tuh punya kesempatan yang sangat besar banget untuk semualah, karir kalian, untuk pengalaman kalian juga, ilmu yang didapat banyak sekali, kesempatan yang tidak mudah untuk didapatkan once in a million lah, dan juga once in a lifetime gitu. Makanya buat teman-teman, pastikan kalian sudah mendapatkan brain beauty behavior itu sedari dini. Kalian pelajari apa yang memang kalian mau angkat, apa yang emang kalian ingin suarakan gitu ya. Karena memang sekarang yang aku tadi bilang, Putri Indonesia itu harus ada advokasi, harus ada goals tersendiri yang masing-masing putri itu punya dan fighting for gitu. Jadi kalau memang mau bilang Putri Indonesia gampang, coba deh ikutan. Coba lolos nggak gitu ya kan, baru ngomong gitu. Tapi aku jujur merinding banget nih Kak, soalnya kalau menurut aku ya, ini bener-bener nggak tentang kecantikan. Aku setuju sama yang Kak Ayuma bilang, bahwa ini tuh bener-bener mewakili Indonesia ke ajang internasional. Gimana orang-orang luar tuh mempresentasikan, oh ini loh orang Indonesia. Apalagi waktu Kak Ayuma pakai baju komodo, itu jujur aku merinding loh waktu nontonnya Kak. Iya? Wah ternyata komodo itu memiliki apa ya, aura sekuat itu. Apalagi ketika Kak Ayuma yang pakai gitu kan, jadi kelihatan auranya kebawa gitu. Makasih. Iya, apalagi aku pun juga awalnya sempat ada takutnya ya, pasti mendaftarkan diri untuk ikut Putri Indonesia. Apalagi aku tahu tuh, wah, yang katanya wishlist tuh udah pada berikutan semua. Apalagi juga di dalamnya Putri Indonesia sendiri yang ikutan itu ngomongin yang cantik, semuanya cantik loh. Terus ngomongin mereka yang berprestasi, banyak banget, mulai dari dokter, mulai dari S2 ya kan, yang kuliah di luar negeri, double degree segala macam tuh ada guys gitu. Jadi memang persiapkanlah diri kalian dan jangan takut untuk gagal, karena yang aku bilang, kalau kita gagal pun kita pasti punya kesempatan kedua, dan justru kita harus introspeksi apa yang kekurangan dari kita. Kita punya link yang baru tentunya, kayak aku ikut Putri Indonesia Jawa Timur, benar-benar yang aku nggak pernah ibaratnya ketemu sama Pak Gubernur, sama Bu Gubernur gitu ya, dari yang zaman dulu, itu benar-benar kesampaian gitu loh guys. Jadi yuk kalian buka channel kalian sebesar-besarnya sedari dini, mulai sekarang. Oke Mbak Ayuma, jadi mungkin aku sendiri mau mempertanyakan sih perasaan saat membawa nama UNER
dalam ajang Miss Universe itu gimana sih Kak? Mungkin bisa digambarkan dengan 3 kata gitu Kak. 3 kata? Iya, 3 kata. Aduh, 3 kata ya. Oke, perasaannya tentu bangga, terus percaya diri, ya, percaya diri sama intelek lah aku kalau bisa bilang. Karena emang aku merasa di sana ya aku pede gitu loh, karena aku punya ilmu, aku punya isi di otak kepala aku untuk mau bersaing dengan orang-orang di luar sana. Walaupun mereka notabene dari negara A, B, C, D segala macam, tapi benar-benar aku tuh percaya diri, mau lomba segala macam nggak ada masalah. Oh iya Kak Ayuma, mungkin nih satu pesan dari Kak Ayuma buat teman-teman mahasiswa Universitas Airlangga, terutama mereka yang lagi berkuliah dan mau meraih cita-cita mereka nih, ada satu pesan khusus nggak dari Kak Ayuma? Oke, pesan aku buat teman-teman, kalian harus tahu benar-benar passion kalian itu di mana. Walaupun kalian mungkin punya cita-cita yang lain daripada jurusan kalian, it's okay. Yang pasti kalian tahu sekarang adalah tugas kalian untuk menyelesaikan kuliah kalian tuh sebaik mungkin. Dan benar-benar memberikan yang terbaik, tidak hanya untuk diri kalian. Karena kuliah itu di saat kalian lulus pun itu kalian membanggakan yang namanya orang tua, keluarga, teman, segala macam. Jadi knows your responsibility first. Always know which one is your priority. Karena di saat kalian tahu priority kalian tahu harus melakukan yang mana duluan. Yang mana tugas kalian yang harus selesaikan dulu. Mau passion apapun, ekskul apapun, organisasi apapun, mereka itu adalah support system untuk kuliah kalian. So, kuliah is number 1. Cepet lulus itu lebih baik daripada kalian menunda-nunda. Kayak yang aku selalu, goals aku juga adalah cepet lulus. Karena di saat lulus, aku sudah lepas tanggung jawab aku, ilmu aku pun aku juga dapat, karir aku pun makin lebih mudah tentunya. Jadi kalian pun juga, karir itu akan menjadi lebih gampang di saat kalian sudah lulus, opportunities makin lebih besar, dan organisasi ataupun ekstrakurikuler dan passion yang lainnya itu akan mengiringi dengan saat kalian itu sudah lulus. Jadi, maksimalkan waktu kuliah kalian itu semaksimal mungkin dengan ilmu yang didapatkan dari dosen-dosen yang terbaik yang sudah ada di Universitas Airlangga. Itu benar-benar aku percaya adalah the best of the best. Kayak nggak ada tuh dosen kita yang ibaratnya bukan dosen artis ya, diundang diundang acara ini, diundang acara itu gitu ya. Jadi benar-benar jangan sia-siakan kesempatan kalian bisa berkuliah di Universitas Airlangga yang memang benar-benar top ranking juga di Indonesia. Tidak semua orang bisa menjadi seperti kalian masuk di UNER. Jadi please jangan waste your chance. Karena sekali seumur hidup, please kalau bisa lulus 3,5 tahun itu lebih enak guys daripada kalian mau lulus lebih lama gitu. Oh iya nih Kak, kita mau ada sedikit throwback games, mungkin ada beberapa slide yang akan kita mainkan bertiga. Waduh. Mungkin dari kakak operator boleh memandu. Kita yang memandu ya? Kita yang memandu, mulai Kak. Gambarnya. Jadi games nanti ini ya kurang lebih gimana ya, ada satu gambar yang nantinya mungkin dari Kak Ayuma sendiri bisa berpendapat tentang gimana sih pendapat Kak Ayuma ketika melihat gambar ini tuh. Mungkin impresinya Kak Ayuma. Pendapat ya? Iya boleh. Oke, gambar pertama. Waduh. Tididididing, ada harusnya sudah suara drum band ini. Ini adalah alma mater gue gitu. Kebanggaan aku gitu. Bangga banget loh kuliah di UNER, apalagi Fakultas Hukum. Wow, kayak I never expected before. Selanjutnya ke slide gambar selanjutnya. Wah, kalau yang ini nih tempatnya wisuda. Terus semua orang itu habis wisuda bawa fotografer sendiri-sendiri, foto di spot-spotnya masing-masing, ya kan? Aku terakhir ke sana kayaknya waktu, tapi paling berkesan Amerta sih mungkin ya. Berarti Kak Ayuma juga iya. Amerta di kampus C. Benar. Oke, mungkin sebagai penutup nih Kak Ayuma, apa sih testimoni dari Kak Ayuma terkait podcast ini? Ini bermanfaat banget ya. Semoga harapannya podcast ini benar-benar bisa viral ya, dan benar-benar
memberikan motivasi dengan masing-masing siapapun bintang tamunya ya, untuk teman-teman yang masih berkuliah. Karena tentunya kita kuliah itu, apalagi nih yang online, aku nggak pernah ngerasain kuliah online ya, butuh motivasi yang tinggi. Nah, dengan melihat podcast ini, harapannya melihat orang-orang yang sukses nih, kayak pede banget gue sukses gitu ya. Tapi kayak sudah sukses ya kan, dengan melihat orang-orang yang sudah lulus tuh ya, atas segala macamnya, dengan kelebihan mereka dan kekurangan mereka, kita bisa belajar. So hopefully teman-teman yang masih kuliah jangan pantang menyerah pokoknya untuk semangatnya dan juga belajarnya. Sukses dengan cita-cita kita masing-masing. Yang penting bermanfaat, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang banyak yang di sekitar kita. Jadilah orang yang living by giving, dengan selalu itulah memberikan kebaikan dimanapun kita berada. Dan podcast ini tuh juga harapannya aku bisa menyampaikannya itu tadi, mungkin ada motivasi yang aku bagikan untuk teman-teman juga. Jangan lupa hashtag aku, nothing worth having comes easy. Itu selalu aku sampaikan mulai dari tahun 2016 kalau nggak salah, atau 17, ke semua teman-teman, bahwa apapun yang kalian ingin perjuangkan memang nggak akan ada yang mudah. Tapi kalau kalian bersungguh-sungguh, kalian pasti bisa. Jadi jangan lihat seseorang itu dari enaknya aja. Kayak sekarang, aku udah pakai mahkota gitu ya. Atau orang ini udah kaya, ini sukses, punya mobil, atau liburan kemana gitu. Tapi lihatlah bagaimana perjuangan mereka bisa sampai ada di titik itu. Cari value-nya and do it your own style. Keren banget, ya ampun. Ternyata teman-teman nih, buat penonton-penonton nanti di podcast Unite, gak hanya Kak Ayuma, tapi ini tidak hanya sekedar namanya ya Kak Ayuma, tapi banyak sekali latar belakang maupun kisah perjalanan dari Kak Ayuma sendiri untuk seperti sekarang memakai mahkota. Ternyata nggak easy ya perjalanannya. Aku salut banget jujur waktu Kak Ayuma cerita ternyata ikut Putri Indonesia tuh dari 2017. Tuh jujur kalau misalnya aku mungkin udah patah semangat Kak. Belum lagi bully-bulian tuh. Ada bully juga ya Kak ya? I see, ya ampun. Tapi aku jujur sedih nih karena online, karena pandemi gini nggak bisa ketemu langsung. Pasti kalau bisa ketemu langsung bisa lihat secara langsung nih Kak Ayuma cantiknya gimana, tingginya gimana. Amin. Semoga udah nggak pandemi ya. Terus UNER sering-sering undang aku, nggak bosen gitu. Amin. Nanti kalau kita jadi moderatornya nggak bosen juga ya Kak Ayuma ya. Cukup ya dari aku. Kalau dari Caikal gimana? Ya kalau dari aku sendiri mungkin atas kehadirannya Kak Ayuma di sini memberikan kita juga banyak lah pandangan dan juga motivasi tentunya. Utamanya juga bagi juga teman-teman mahasiswa baru Universitas Airlangga yang habis ini masuk Kak, dan juga memperkuat kayak mental bagi teman-teman yang sekarang lagi berproses di Universitas Airlangga. Kalau dari aku sih mungkin cukup gitu aja sih Kak. Thank you semuanya, jangan bosan ya, pokoknya sukses terus, semangat terus. Terima kasih Kak Ayuma. Terima kasih Kak Ayuma. Stay safe ya Kak.